Halo adik-adik kelas 12 SMA, MA, SMK, dan seluruh pejuang SBMPTN 2020. Selamat datang di Zainal Arif Channel. Senin 6 April 2020, LTMPT menerbitkan surat edaran nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK. Video saya ini akan menginformasikan perubahan-perubahan apa saja dari informasi sebelumnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat atau melengkapi informasi adik-adik semuanya dan nantinya berhasil masuk PTN melalui jalur UTBK 2020. Nah, ini lampiran suratnya yang bisa kita unduh di laman ltmpt.ac.id. Seperti itu bentuknya. Karena adanya pandemi virus corona ini, maka pelaksanaan UTBK ditentukan sebagai berikut. 1. Materi tes yang diujikan hanya tes potensi skolastik atau TPS. Jadi, UTBK nanti hanya TPS saja yang diujikan. Tidak ada lagi tes potensi akademik atau TPA. Nah, dari hal ini adik-adik bisa berkonsentrasi untuk belajar pada materi seputar TPS atau tes potensi skolastik. Kemudian yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil atau mengikuti 1 kali tes. Maka saran saya, persiapkan betul diri kalian untuk mengikuti UTBK agar sekali tes mendapatkan hasil nilai yang tinggi atau maksimal. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Jadi setiap hari akan ada 4 kali tes. Pilih waktu terbaik menurut kalian. Sesuaikan dengan efisiensi jarak, waktu, dan biaya sesuai kemampuan kalian. Biasanya sih waktu pagi atau sesi 1 adalah waktu yang ideal karena suasananya masih segar, pikiran juga masih terasa segar dan sebagainya, sehingga untuk berkonsentrasi mengerjakan soal bisa lebih maksimal. Kurang lebih begitu. Kemudian yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Berbeda dengan tahun kemarin, di mana nilai hasil UTBK diumumkan terlebih dahulu, kemudian baru memilih PTN dan Prodi, maka tahun ini dari sama-sama belum tahu nilai yang diperoleh, kita harus memilih PTN dan Prodi. Ibaratnya, jika kamu itu pasukan perang, maka kamu dan lawanmu sama-sama tidak tahu senjata yang dimiliki. Jadi, saran saya, maksimalkan nilai UTBK kamu. Kemudian, pada saat mendaftar nanti, jika mendaftar di kota atau lokasi ujian yang sama, saya sarankan untuk mendaftar dengan teman-teman kamu dalam rentang waktu yang bersamaan atau tidak terlalu jauh. Tujuannya apa? Dengan cara begitu diharapkan kita mendapatkan nomor urut peserta atau nomor ujian yang tidak berjauhan. Bukan untuk melakukan kecurangan, bukan. Tapi mudah-mudahan jika ada teman di sebelah atau di ruangan yang sama dengan kita, maka psikis atau mental kita juga akan terbangun, sehingga menambah kepercayaan diri dalam mengerjakan soal. Bayangkan jika kamu hanya sendirian di tempat itu, tidak ada satupun orang yang kita kenal. Nah, demikian kira-kira. Kemudian yang kelima, nah ini jadwal kegiatan UTBK. Kalian catat, jangan sampai terlewat tanggalnya, karena hanya 1 kali saja kesempatan untuk mengikuti UTBK. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Kemudian pelaksanaan UTBK tanggal 5 sampai 12 Juli 2020 dan pengumuman SBMPTN tanggal 25 Juli 2020. Nah, sampai di sini informasi yang disampaikan oleh pihak
LTMPT. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Kalau informasi sebelumnya ada informasi Saintek, Soshum dan campuran dengan tes TPS dan TKA untuk masing-masing kategori. Nah, sekarang kan hanya TPS saja. Lantas bagaimana dengan kategori yang akan adik-adik ikuti? Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nanti kita ikuti perkembangan atau kebijakan selanjutnya dari pihak LTMPT. Yang mungkin terjadi kira-kira begini. Selama ini mungkin kita melihat-lihat hasil ujian kakak kelas yang diterima tahun kemarin di PTN dan jurusan yang ingin kita pilih juga. Misalnya ada yang 700 ke atas, 800-an dan sebagainya. Nah, hal itu kemudian wajar apabila dalam benak kita muncul pikiran, bisa nggak ya aku dapat nilai segitu? Mampu nggak ya? Bisa nggak ya aku? Lah, seperti itulah kira-kira. Sah-sah saja kalau muncul pemikiran seperti itu. Hanya saja yang perlu diingat, jangan sampai hal itu menjadikan ketakutan bagi kita, yang malah menjadikan